Yes, jadi sekarang kita sudah ada di industri pengolahan hasil pertanian, yaitu apa namanya? Macoa. Macoa. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke dalam menemui si pencetus macoa ini. Oke, ayo. Oke guys, jadi sekarang kita sudah ada di industri pengolahan kakao atau namanya itu adalah Macoa. Jadi di sini kita sudah bersama dengan pencetus atau pengelola di Macoa ini. Dengan nama siapa Kak? Akbar. Oh, dengan nama Akbar. Oke Kak, mungkin sebelum kita mengarah ke pengolahannya, bagaimana sih kakao ini sendiri kemudian bisa dibuat menjadi produk yang bernilai komersial yang tinggi. Oke, mungkin bisa diceritakan sejarahnya Kak? Oke, sejarahnya. Nah, Nah, ini kan kita di sini pendirinya itu 4 orang. Oh, 4. Jadi tidak cuma saya. ya. Kebetulan kita itu teman nongkrong, sebagian teman sekolah. Nah, sebelum kuliah memang itu sering memang nongkrong kalau itu kuliah. Nah, jadi kita suka diskusi-diskusi. Nah, suatu hari kita diskusi soal ternyata Polewali Mandar itu merupakan daerah tertinggal. Nah, di situ sebenarnya masuk pemikiran yang enggak serius. Kita itu bertanya, bisa tidak kita berempat melakukan sesuatu itu. Nah, suatu hari diskusi lagi. Nah, waktu itu lagi ada isu banyak pohon kakao yang ditebang, orang petaninya itu beralih komoditas. Apalagi waktu itu isunya diganti dengan kelapa sawit, dan kata pemerintah saat itu tidak bagus untuk lingkungannya Polewali Mandar. Nah, di situ kita namanya anak muda mahasiswa yang kebetulan idealismenya sama, visi yang sama, kita terduga bisa tidak kita melakukan sesuatu itu. Nah, apalagi kakao itu kan dulunya itu menjadi andalannya petani, sejahtera sekali petani dulu, tapi sekarang tidak. Oke, mungkin jadi dari apalagi namanya, berangkat dari masalah itu kemudian tercetuslah Macoa ini Kak ya. Kemudian tahun berapa Kak kalau bisa dijabarkan? Tahun 2015. Nah, awalnya masih cari di internet bagaimana orang mengolah kakao, karena apalagi di sini kan banyak kakao tapi tidak ada yang proses, semua dibawa keluar dan semakin ditinggalkan juga sama petani karena sudah tidak menjanjikan. Nah, waktu itu masih cari-cari di internet bagaimana caranya bikin. Nah, kebetulan ada acara di TV itu Laptop Si Unil. Nah, itu ada pembuatan coklat di daerah Aceh. Di sana itu gampang sekali. Di tayangan itu gampang sekali. Ya, jadi dia pakai alat-alat yang ada di dapurnya dan jadi coklat dijual. Nah, di situ kita semakin semangat, gampang sekali. Masa kita nggak bisa? Kemudian dari sumber dananya Kak, mungkin ataukah patungan ataukah ada yang itu memfasilitasi? Ya. Nah, setelah kita lihat prosesnya gampang, akhirnya saya bilang, bagaimana kalau bikin biar di dapurku? Ya. Nah, tapi ternyata salah satu dari kami itu yang punya ini bangunan, dia bilang ada mesin coklat di sana. Bagaimana kalau kita kelola? Nah, di situ kita kaget semua, kan bisa ada pabrik coklat di sini.
baru dengar. Iya. Nah ternyata di sini sudah ada pabriknya, ada mesin-mesinnya semua sejak tahun 2010. Oh. Iya. Oh berarti di belakang ini Kak ya? Ya, Maaf, Ratu sendiri dari apa? saya dari mungkin Alumni Pasar, Jurusan apa Kak? jurusan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Dan nyambung. Tapi ketika ada minat kan ya kenapa tidak kita berbisnis. Nah itu Ya. saat itu kan Iya. kita sebenarnya masing-masing sudah punya pekerjaan yang bisa dibilang sudah sudah bisa mencukupi kami lah. Iya. Nah tapi akhirnya kita coba untuk kelola ini, apalagi kita tidak tahu ceritanya bagaimana. Yang jelas waktu itu sudah tidak ada yang kelola. Nah Kak, kemudian Oh belum. belum. Ya soal Ya. kan tadi soal modal kan. Ya modalnya. Di sini ternyata sudah ada mesin dan mesinnya itu waktu itu semuanya ternyata dari pemerintah. Oh, Gratis. Ini alhamdulillah. kita tinggal pakai. Nah sayang sekali sebenarnya pengelola sebelumnya kenapa ditinggalkan. Oh jadi ini kemarin ada tim penggeraknya yang di sini Kak, cuman berhenti. Katanya ada, Oh ada. Nah, kita nggak tahu detailnya. kemudian kenapa kok bisa sampai apa lagi namanya alat ini bisa untuk teman-teman kayak teman-temannya Kakak semua, kenapa bisa sampai ke situ alatnya? Ya, ini kan yang menghibahkan itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi awalnya kita nggak minta izin dulu. Nah. Nah, kan bangunan kan punya teman. Oh iya. Kita pakai dulu, berhasil bikin, baru kita melapor ke perindustrian kalau kita mau bikin. Nah di sana responnya positif. Kita malah dikirim pelatihan bikin coklat. Nah walaupun waktu itu sudah bisa, Iya. tapi tetap dikirim dan ternyata tetap ada ilmu baru lah. Oke Kak, jadi sekarang kita mengarah ke pengolahannya. Jadi yang pertama itu bahan bakunya itu berasal dari Polewali Mandar sendiri Kak, Kabupaten Polewali Mandar atau di luar daerah? Nah kita kan di sini Iya. konsepnya kayak kopi, Ya. itu ada istilah single origin. Oh, Nah, iya. itu artinya. Nggak tahu. Single itu kan sendiri ya. Single origin itu asal. Asalnya cuma satu. Iya. Nah kayak kopi Toraja, single origin Toraja berarti tidak tercampur dari daerah lain. Jadi ini coklatnya single origin Sulawesi Barat, tidak dicampur dengan bahan dari luar Sulawesi Dari Barat. luar daerah ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk kakaonya, Kakaonya kita ini ada petani binaan di daerah Bulu, oh daerah Bulo. Desa apa itu Pak? Kamusuang. Oh Panusuan. Oh memang di sana luar biasa memang kakaonya. Jadi prosesnya itu Kak dalam pengolahan bahan bakunya itu harus yang kering dulu ya? Tidak juga. Enggak juga ya? Kita punya dua petani binaan. Yang satu untuk pasok biji basah, Ya. yang satu kering fermentasi. Biasanya itu dari segi harga memang enggak sama Kak ya dari bahan bakunya. Beda. Kalau untuk yang basah dan keringnya kan? Beda jauh kalau basah dan kering. Kalau kering biasa dengan kering fermentasi juga beda. Nah itu pun kita di sini tidak pakai yang tidak fermentasi. Oh. Harus yang pakai fermentasi Kak ya? Harus beda yang rasa. Oh, jadi mempengaruhi cita rasanya, aromanya Ya, juga ya. betul. Nah, kemudian juga Kak menyangkut masalah pengolahannya itu setelah misalkan biji sudah ada di di sini di pengolahan. Nah, kemudian itu bijinya berapa hari atau berapa jam Kak bisa menjadi coklat? Kalau dihitung waktu Iya, itu lama ya. lama. Saya cerita prosesnya dari awal sampai akhir. Ya, mungkin gambarannya saja gitu.
Itu biji Ya, pertama disangrai. sangrai. Nah, itu biasa 2 jam. Kemudian dikupas kulitnya, kemudian digiling secara kasar. Nah, itu makan 1 hari memang. Kemudian digiling sampai betul-betul halus itu sampai 4 hari, berarti 5 hari nih. Terus dicampur, dicetak 1 hari, berarti 6 hari. Dari ketujuh selesai dikemas. 1 minggu dikemas. Nah itu Kak, nama dari ini kita mungkin tadi lupa menanyakan bahwa kan ini Macoa. Nah itu singkat apa kepanjangan dari Mandar Kokoa ya. Ya. Nah itu dari mana itu Kak dicetus itu nama? Ya, pertama kita mau nama yang memang ada identitas daerahnya. Lokal ya. Ya, lokal. Pertama kita harus ada mandarnya. Nah, ternyata Mandar Kokoa disingkat bisa disingkat jadi Macoa. Macoa. Bagus. Macoa itu bagus. Macoa ternyata ya, bahasa Mandar juga. Macoanya itu bagus. Jadi katanya lebih tepatnya artinya baik ya. Iya. Iya. Untuk pemasarannya Kak bagaimana? Pemasarannya itu di awal-awal kan kita masih branding, Iya. itu masih lewat iklan-iklan, lewat pameran-pameran. Rajin sekali kita dulu ikut pameran. Nah, sekarang sudah dikenal nanti lebih enak, kita buka tokonya, bukan toko online juga, cari reseller juga mudah karena sudah terbang dari sebelumnya. Iya. Oh jadi ada beberapa tempat di daerah-daerah lain yang Nah, di kota-kota besar itu kayak Mamuju kita punya reseller, di Pinrang, di Parepare, di Makassar. Kalau di Polewali sama Majene itu baru kita titip jual aja. Kalau untuk resellernya Kak, apakah punya persyaratan tersendiri atau minimal order? Ya, ada minimal order. Nah, kemudian Kak, dari pemasaran itu mungkin bisa diceritakan kisaran omset yang diperoleh per bulannya itu berapa Kak? Mulai tahun kemarin Iya. itu, kalau sebelum tahun kemarin itu tidak stabil dan masih merugi terus. Mulai tahun kemarin kita baru bisa lah dapat untung. Itu mulai dari 15 sampai 40 juta Per bulan. per bulan. Wow, luar biasa. Menjanjikan Pak. Oke. Oke, kalau begitu selesai sudah bincang-bincang kami tentang bagaimana ini Macoa, mulai dari pemilihan bahan bakunya, kemudian dari pemasarannya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih telah mengikuti kami di observasi kali ini. Semoga ini semua bermanfaat. Dari kami, Polewali Mandar, Macoa. Terima kasih.